Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina Muhammadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alayna alladhina qasamu bihablillahil matin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Amin amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita panjatkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sejuk ini kembali telah membangunkan kita, telah menghidupkan kita lagi dari mati kita yang sementara, yaitu tidur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena banyak ada orang yang meninggal ketika tidur, tapi alhamdulillah hari ini, pagi ini, Allah kembali menghidupkan kita setelah kita tidur. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan seorang itu ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang mati juga diwafatkan ketika kapan? Ketika tidurnya. Wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka ketika dia tidur, ternyata di dalam tidur itu ditakdirkan dia meninggal, maka Allah tahan ruhnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah kembalikan lagi ruh-ruh yang belum ditakdirkan untuk mati ketika tidur. Akhirnya dia bangun lagi, bisa kembali sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, nabi kita, suri tauladan kita, qudwah dan uswah kita, baginda sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan tidak letih-letihnya kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul dengan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, di pagi yang sejuk ini kita
kita kembali membuka kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat, mau'izah untuk para hamba yang ditulis oleh guru kita Syekh An-Nawawi bin Umar Al-Bantani. Di dalam nasihat yang keempat ini, beliau menukil salah satu asar. Asar ini adalah perkataan sahabat bahwa Rasulullah suatu hari pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa pertanyaan Nabi? Pertanyaan Nabi yang pertama, kata Nabi, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, beritahu kepadaku tentang keutamaan Umar bin Khattab. Ini pertanyaan pertama dari Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Faqala, lalu malaikat Jibril menjawab. Kata malaikat Jibril, "Law kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha." Maka malaikat Jibril menjawab, seandainya air laut menjadi tintanya dan pepohonan menjadi penanya, niscaya aku tidak akan sanggup menghitung keutamaan Umar bin Khattab. Indah sekali kata-katanya. Lau kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha, kata malaikat. Kalau seandainya seluruh air di muka bumi ini jadi tintanya, kemudian seluruh batang pohon, seluruh ranting dijadikan penanya, sudah sebanyak apa itu kira-kira? Air laut, air sungai, air hujan, air embun, belum lagi penanya dari pohon ini, pohon itu. Nah, itu tidak sanggup menghitung keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kalau bahasa Al-Quran itu di dalam surah Al-Kahfi kan, atau di dalam surah Luqman juga ada, walau anna syajar fil ardi min syajaratil aqlam wal bahru yamuddu ma nafidat bi kalimatillah. Mirip-mirip bahasanya dengan itu. Ini malaikat Jibril juga menggunakan bahasa ini untuk menyanjung Umar bin Khattab, untuk memuliakan Umar bin Khattab atas keutamaan Umar bin Khattab ini. Itu pertanyaan Nabi yang pertama, itu tentang keutamaan Umar bin Khattab. Lalu Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril. Kata Nabi, sifli hasanati Abi Bakar. Wahai Jibril, beritahu aku keutamaan sahabatku Abu Bakar. Lalu Jibril menjawab, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Wahai Muhammad, Umar itu adalah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Tadi Umar bin Khattab sudah dibilangnya, kalau seandainya air laut jadi tintanya, pepohonan jadi penanya, tidak sanggup menghitung keutamaan Umar bin Khattab. Nah ini ternyata Umar bin Khattab yang sebegitu dimuliakan disancing oleh malaikat Jibril, baru satu kebaikan ternyata dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan, keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu rahimakumullah, dari nasihat singkat ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil mau'izah akan
betapa mulianya, betapa hebatnya dua sahabat Nabi ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kita tahu yang pertama Abu Bakar itu, kalau di dalam kitab-kitabnya para ulama, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah, itu nama aslinya. Tetapi digelar dengan Abu Bakar dan ditambah dengan gelar As-Siddiq, itu kan, Abu Bakar As-Siddiq. Apa sebab? Ternyata Abu Bakar inilah orang yang pertama kali, yang paling cepat, yang paling dahulu membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Bakar itu artinya kalau bahasa Arab itu cepat, ya Ustaz, bikr, pagi, buru-buru gitu. Jadi Abu Bakar orang yang buru-buru membenarkan risalah-risalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, kelebihan Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab belum, pada saat awal-awal Islam, Umar bin Khattab masih belum Islam, gitu kan? Umar bin Khattab sampai ada keinginan juga untuk menghalangi dakwah Nabi, itu Umar bin Khattab menganiaya Nabi, ada juga terpikir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai pada suatu hari adiknya yang juga bernama Fatimah, ya Ustaz, kalau tidak salah, Fatimah, adiknya ini duluan masuk Islam, gitu kan? Duluan masuk Islam, duluan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu sama Umar, tahu dia benci sekali sama Islam, kan? Ditamparnya adiknya, tamparnya, sampai dalam riwayat itu dikatakan berdarah bibirnya adiknya ini, saking kerasnya tamparan Umar bin Khattab ini, karena dia benci Fatimah ini masuk Islam. Tapi akhirnya apa? Akhirnya di dalam riwayat itu dikatakan Umar bin Khattab luluh karena Fatimah membaca awal-awal surat Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula. Luluh hatinya mendengar bacaan Al-Quran. Dia paham Al-Quran, Masya Allah, ini Al-Quran bukan kitab sembarangan. Ini Al-Quran tidak dibuat, tidak ditulis oleh Muhammad. Ini Al-Quran memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itu Umar bin Khattab berislam, bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu diceritakan juga bahwa ada dua Umar, ya kan? Yang satu ini Umar bin Khattab, yang satu lagi Amr bin Hisham. Nabi itu pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah salah satu aja dari dua Umar ini ke dalam Islam. Nah, ini insya Allah akan kuat dakwah saya, akan hebat perjuangan saya, kata Rasulullah SAW. Ternyata Allah beri hidayah kepada yang Umar yang ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Umar yang satu lagi ada namanya Amr bin Hisham namanya. Nah, itu yang sering kita sebut dengan Abu Jahal. Ya. Sering kita sebut dengan Abu Jahal. Nah, itulah dia orangnya, Amr bin Hisham ini. Dan Abu Jahal ini, Amr bin Hisham ini menjadi salah satu tokoh utama daripada peristiwa perang Badar. Dan di perang Badar ini akhirnya Abu Jahal ini mati sebagai musyrikin, mati sebagai kafir, dan mati sebagai orang yang masuk neraka. Di dalam surah dalam surah Ad-Dukhan itu dijelaskan bahwa
Dzuk innaka antal azizul karim. Ini kalau tidak salah tentang Abu Bakar. Rasakanlah siksa neraka ini, kata Allah, kata para malaikat nanti. Innaka antal azizul karim. Dulu kan kau wahai Abu Jahal di dunia, engkau waktu masih hidup di dunia engkau mengatakan Anal azizul karim, saya yang paling mulia, saya yang paling hebat, saya yang paling gagah. Itu Abu Jahal. Kata Allah, "Dzuk, rasakan. Innaka antal azizul karim." Dulu engkau mengaku orang yang paling gagah, paling hebat, paling mulia, paling disegani. Tapi ternyata dia masuk neraka, menjadi penghuni neraka Jahannam. Bapak Ibu rahimakumullah, itu tentang Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Adapun kalau kita lihat keteladanan beliau berdua ini, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Abu Bakar selain dia orang yang pertama membenarkan Nabi, orang yang pertama mengikuti risalah Nabi setelah Nabi meninggal, Abu Bakar kemudian menjadi pengganti Nabi, dalam arti kata menjadi pengganti dalam hal kepemimpinan Nabi. Nah, itu ya. Bukan berarti menjadi Nabi berikutnya, tapi menjadi pengganti dari suksesi kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Abu Bakar ini dulu dia saudagar, kaya raya, banyak harta. Tetapi ketika masuk Islam, boleh dikatakan hartanya itu di sini hampir habis untuk perjuangan Islam. Selama Abu Bakar menjadi khalifah ini Islam itu semakin melebar wilayahnya. Yang tadinya cuma Makkah, Madinah, sekarang waktu zaman Abu Bakar itu mulai Islam itu menyebar ke wilayah Irak, wilayah Suriah. Pada kepemimpinan Abu Bakar, di dalam kitab-kitab sejarah itu diceritakan lama kepemimpinannya cuma 2 tahun. 2 tahun saja. Tidak sampai 3 periode gitu. Cuma 2 tahun saja, Pak. Tapi hebat, bisa memperluas wilayah. Pemimpin kita ada yang pengen 3 periode, menghabiskan wilayah. Menghabiskan wilayah, Insya Allah. Ada yang mau nambah lagi 4 periode, ya sudah seumur hidup aja. Saking marahnya orang itu kan. Abu Bakar ini cuma 2 tahun saja menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, kemudian dia meninggal. Tetapi di dalam masa Abu Bakar ini salah satu keunggulannya dia memperluas wilayah Islam. Ini sampai-sampai diceritakan di sini, walaupun Abu Bakar ini hebat, tapi dia ini ibarat raja, penguasa tanpa istana, tanpa singgasana. Tanpa istana, tanpa singgasana. Kalau kita sekarang kan istana lain, kantor lain gitu kan. Nah, itu sekelas bupati aja kita lihat di kantornya ini, rumah dinasnya dempetan gitu kan. Nah, kalau di kampung saya itu rumah dinas bupatinya di pasar, kantor bupatinya di komplek itu sekitar 12 kilo, jauh. Nah, kalau Abu Bakar tidak punya, kantornya di mana? Di rumahnya sendiri. Kemudian kadang-kadang kumpul rapat di masjid, itu saja. Sampai-sampai ketika sudah 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, hartanya sudah habis. Lalu kebingunganlah anaknya yang juga istri Rasulullah SAW, ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai ayah anda, ayah ini sudah tua, sementara harta ayah sudah habis untuk diwakafkan kepada Islam, perjuangan Islam. Sampai-sampai ya kami dan ayah juga tidak punya kain kafan lagi untuk mengkafankan ayah nanti. Bayangkan,
tidak punya kain kafan untuk mengkafankan jenazah ayah nanti, jasad ayah nanti. Bagaimana ini ayah? Kalau kita kan, yang saya tahu, saya punya paman sudah meninggal. Itu dia baru pulang haji sekitar 6 tahun yang lalu. Nanti dia sudah rencana, pokoknya ini kain ihram saya untuk membungkus jasad saya nanti. Mungkin ibu-ibu di sini juga ada rencana seperti itu kan? Sudah punya persiapan kain kafan, yaitu kain ihram. Nah, itu paman saya di kampung balik haji gitu kan, kain ihramnya digunakan untuk membungkus jenazahnya. Sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah, kalau Abu Bakar tidak punya. Lalu apa kata Abu Bakar menanggapi pertanyaan Aisyah ini? Ya sudahlah, wahai ananda, pokoknya bungkus nanti jasad ayah dengan jubah-jubah yang biasa ayah pakai sholat bersama Rasulullah SAW. Ringan sekali permintaannya, ringan sekali, punya jubah, itu aja buat bungkus jasad saya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kesederhanaan beliau. Jadi pantas kalau kemudian malaikat Jibril memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah kesederhanaan beliau. Abu Bakar juga Bapak Ibu adalah sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temannya Rasulullah, teman setia Rasulullah. Bukan saja cepat dalam memeluk Islam, bukan saja dia cepat membenarkan risalah Rasulullah. Salah satu contohnya risalah Isra Mi'raj, gitu kan? Nah, tapi dia setia berjuang bersama Rasulullah semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia sampai di dalam surah At-Taubah itu dinyatakan bahwa ketika Rasulullah itu diusir dari Mekah, nah itu yang menjadi kawannya Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam surah At-Taubah itu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain idh huma fil ghar. Ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua ini di perjalanan setelah diusir oleh kaum musyrikin dari Mekah, maka mereka berdua menginap berteduh di gua Sur, ya Ustaz, di gua Sur. Saya belum pernah ke sana, mungkin ibu-ibu bapak-bapak haji sudah pernah ke sana. Nah, di gua Sur itu yang menjadi kawannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yaqulu li sahibi, ketika Nabi bilang kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan takut Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah lanjutkan, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Allah turunkan ketenangan walaupun lagi dikejar-kejar musuh, walaupun lagi diusir dari kampung sendiri. Allah turunkan sakinah kepada Rasulnya dan kepada wa 'alal mu'minin, dan kepada Abu Bakar juga. Nah, ini cerita-cerita Abu Bakar As-Siddiq yang kalau kita ceritakan dalam waktu yang singkat ini tidak akan cukup rasanya. Yang paling penting kita belajar bagaimana keteladanan beliau menjaga Islam, membela Islam, sampai-sampai harus rela kehabisan harta, sampai-sampai harus rela memimpin dengan sederhana dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian singkat cerita di sini pada Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah, jadi Abu Bakar ini memimpin mulai tahun 11 Hijriah sampai tahun 13. Dan pada Jumadil Akhir diceritakan di sini bahwa Abu Bakar As-Siddiq Jumadil Akhir 13 Hijriah ini meninggal. Nah, kemudian singkat cerita digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jenazah Abu Bakar dikuburkan di samping jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau ada orang yang meminta pengen dikuburkan dekat kuburan Buya itu, nah itu ada syariatnya. Karena Abu Bakar mencontohkan gitu kan. Misalnya saya meninggal pengen dimakamkan di dekat makam Buya Hamka, boleh. Yang penting tanahnya dibeli dulu gitu kan, jangan nyerobot tanah orang. Nah, Abu Bakar minta, ya wahai Aisyah, nanti kalau ayah meninggal makamkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun rumahnya Aisyah radhiyallahu, Rasulullah sampingnya Abu Bakar. Nah selama orang berdua ini ada di situ, Aisyah belum pindah, dia tetap di situ. Kenapa? Karena yang pertama suaminya gitu kan, yang kedua ayahnya. Nah tidak apa-apa, dia agak-agak terbuka auratnya, tidak apa-apa karena di situ ada suaminya dan ayahnya. Namun ketika Umar bin Khattab meninggal, masuk Umar bin Khattab juga dimakamkan di samping itu, Aisyah pindah. Kenapa? Karena sudah ada orang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu sudah meninggal. Kita lihat bunda kita Aisyah akhlaknya bagaimana gitu kan. Terhadap orang yang sudah meninggal saja akhlaknya luar biasa, menjaga auratnya, menjaga muruahnya. Nah, kalau kita zaman sekarang, wallahu a'lam, kita bisa lihat sendiri kan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ibunda kita Aisyah radhiyallahu. Bapak Ibu rahimakumullah, kesederhanaan Khalifah Umar bin Khattab ini, pokoknya kita belajar kesederhanaan aja pagi ini. Di sini diceritakan bahwa Umar bin Khattab ini ya sederhana, bahkan katanya kalau memimpin itu dia sering diam-diam keluar dari rumah malam-malam gitu kan, melihat-lihat keadaan, melihat-lihat rakyat. Itu kebiasaan Umar bin Khattab. Ada orang yang miskin, nah, dia kasih bantuan sosial bahasa sekarang kan, ada bansosnya, dan Umar Khattab sendiri yang ngantar, tidak melalui Satpol PP, tidak melalui pembantu-pembantunya, Umar Khattab sendiri yang ngantar. Nah, ini kesederhanaan. Dia turun ke lapangan belusuan, tanpa kamera, tanpa CCTV, tanpa HP, tanpa medsos, tanpa buzzer, kata Buya, tanpa buzzer. Masya Allah, ada ngatur buzzer. Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab itu belusuannya tanpa buzzer, ya. Ini ada orang miskin bahkan maaf ini, ada perempuan gitu. Yang perempuan ini sudah lama ditinggal suaminya, perang. Seperti perempuan ini, Umar tahu ini perempuan ini kesepian sudah lama. Bahkan dia, perempuan itu menyenandungkan syair di malam itu bahwa dia rindu sama suaminya. Lalu ditanyalah anaknya Hafsah, Hafsah itu siapa? Ya ini suaminya lagi ini ya, lagi perang ya, Hafsah. Ya sudah, besok saya suruh suaminya pulang. Kenapa? Istrinya sudah ditinggal lama. Nah, ibu-ibu kalau ditinggal lama suaminya tahan berapa lama? Setengah tahun tahan. Nah, makanya Umar bin Khattab itu tanya, wahai Hafsah, menanya kepada anaknya Hafsah, berapa lama perempuan itu bisa ditinggal suaminya? Kadang 3 bulan ayah, kadang 4 bulan, kadang setengah tahun gitu. Lebih dari itu sudah bahaya itu. Nah, ini saya sudah lama meninggalkan istri saya, Ustaz. Baru 1 bulan. Nah ini salah satu yang didengar oleh Umar bin Khattab ini. Apa benar? Insya Allah. Ya ini kendalanya karena istri saya baru lulus PNS gitu kan, belum berjabatan, jadi harus sabar-sabar lalu. Nah itu. Nah ini salah satu kerjaannya Umar bin Khattab, ya bukan nguping untuk apa gitu kan, dia nguping untuk kesenangan warganya, kesenangan rakyatnya, kenyamanan rakyatnya. Sampai-sampai akhirnya suami wanita itu disuruh pulang dulu. Ya,
ketemu dulu sama istrinya. Nanti sudah sebulan dia dikirim lagi. Begitu terus di rolling dalam berperang pada waktu itu. Sampai-sampai dilanjutkan ceritanya. Ya, karena cerita perang tadi, kekuasaan Umar bin Khattab pun kemudian bertambah. Yang tadinya Abu Bakar cuma Irak dan Suriah. Ketika zaman Umar bin Khattab ini memimpin lebih dari 10 tahun kalau tidak salah. Nah, ini luas wilayah Islam sampai ke Palestina, Mesir, Yordania. Nah, itu luas wilayahnya, bertambah kekuasaan Islam. Bahkan kesederhanaan Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu rahimakumullah, pernah Palestina, Baitul Maqdis baru ditaklukkan gitu kan. Nah, dia dari Makkah, dari Madinah berjalan cuma berdua dengan pembantunya 2 orang, pakai onta, pakai baju banyak tambalan. Dalam perjalanan itu dia berjanji, unta cuma 1. Pokoknya setengah perjalanan awal, engkau yang memandu onta, wahai pembantuku, kata Umar. Kemudian setengah perjalanan lagi menjelang sampai Baitul Maqdis, menjelang sampai Masjid Aqsa, biar saya yang memandu onta, engkau yang naik. Orang-orang di Yerusalem itu terkecoh, ini yang mana yang khalifah? Yang memandu apa yang naik onta gitu kan? Kalau dia lihat yang memandu ini bajunya tambal-tambalan, yang naik onta ini agak gagah sedikit. Padahal rupanya yang memandu ini yang khalifah, yang rajanya, gitu kan? Yang di atas onta ini yang pembantunya. Itu oleh karena itu para jamaah rahimahumullah, jadi pantas kalau malaikat Jibril tadi bilang, "Lau kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasabtuha." Kalau seandainya seluruh air di laut ini dikumpulkan, seluruh ranting di dunia ini dikumpulkan untuk menulis kemuliaan, kehebatan, kebesaran, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, maka aku tidak akan sanggup, kata malaikat Jibril radhiyallahu anhu. Karena itu melalui nasihat yang singkat ini, semoga kita semua bisa mencontoh kesederhanaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam ini. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kurang lebih mau'izah singkat kali ini. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum ditutup. Oh ya. Terima kasih Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari perjuangan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, jadi bisa kita tambahkan ada 2 tugas besar Abu Bakar Siddiq ini yang harus kita dengar. Pertama, begitu dia menjadi khalifah, muncul 1 nabi palsu. Saya lagi jadi nabi karena Muhammad sudah mati. Yang kedua, muncul 1 kaum yang enggan membayar zakat. Zakat ada lagi karena Muhammad sudah mati, zakat mereka. Keduanya dilipas oleh Abu Bakar. Nah, ini tambahan dari Buya. Ada 2 masalah besar ya, yang selesai dipecahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, nabi palsu ini namanya Musailamah Al-Kadzdzab ya. Musailamah Al-Kadzdzab ini kemudian mati di tangan tentara Abu Bakar. Salah satunya tadi yang pernah kita ceritakan di asar sore itu, yang membunuhnya Wasif bin Harb. Wasif bin Harb ini dulu membunuh paman Nabi gitu kan, tapi dia menyesal dan masuk Islam. Kemudian kata Nabi, oke, kau masuk Islam, tapi mulai sekarang jangan kau lihat muka saya, jauh dari saya. Ada sedikit sedih di hati Nabi karena pamannya sudah dibunuh oleh Wasif ini kan. Oleh karena itu Wasif, pokoknya kalau ada Rasulullah menghindar, sampai Rasulullah wafat. Kemudian setelah dia wafat, dia berjuang bersama Abu Bakar dan dia bercita-cita, pokoknya untuk membalas kesalahan saya, wahai Abu Bakar, saya mendaftarkan diri menjadi orang yang akan membunuh nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Dan akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab mati di tangan Wasif bin Harb, tentara Abu Bakar itu. Nah, ini salah satunya kemuliaan Wasif bin Harb dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar juga seperti yang Buya katakan tadi, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini kalau ada hartanya yang lebih, dulu Buya nasibkan
Apakah ada peningkatan pendapatan Basnas Kabupaten Pasaman pada saat Buya memimpin selama beberapa tahun? Ada ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bayar zakat penting. Karena zakat itu membersihkan gitu kan. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambil sedikit dari hartanya sebagai sedekah atau zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang akan membersihkan dan mensucikan. Bapak Ibu, rahimakumullah, terima kasih Buya dan Bapak Ibu yang lain. Semoga pagi ini menjadi pagi yang berkah untuk kita. Kita bisa mencontoh kesederhanaan Abu Bakar dan Umar, kita bisa mencontoh perjuangan beliau berdua. Amin amin. Allahumma amin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.